Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita semuanya untuk bertemu dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga terlimpahkan dan tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu bab yang sangat penting bagi kita semuanya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Bab tentang nasihat. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin babun fin nasihah. Bab yang menjelaskan tentang nasihat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nasihat di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Sehingga jangan sampai kita memahami nasihat di sini sebagaimana pemahaman kita terhadap kata nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab itu jauh lebih luas daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana kita fahami, nasihat itu dalam bahasa kita perkataan yang baik, pesan atau perkataan yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain. Itulah nasihat dalam bahasa kita. Adapun dalam bahasa Arab, maka makna nasihat jauh lebih luas. Baik, nasihat dalam bahasa Arab
pada asalnya bermakna al-khulusu minasyawaib. Ya, dalam bahasa makna nasihat diantaranya adalah sesuatu yang murni dari campuran. Sesuatu yang murni dari campuran. Dikatakan nasahtul asal. Ai khallastuhu minasyawaib. Nasahtul asal itu artinya adalah memurnikan madu dari campuran-campurannya. Ini salah satu arti nasihat dalam bahasa Arab. Adapun secara istilah, makna nasihat dalam bahasa Arab adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu qawlan wa fi'la. Keinginan memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik dalam ucapan, baik dalam bentuk ucapan, maupun dalam bentuk perbuatan. Inilah nasihat dalam istilah syariat. Nasihat dalam istilah syariat adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik melalui ucapan ataupun melalui perbuatan. Sehingga nasihat dalam bahasa Arab itu jauh lebih luas maknanya daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat hanya berupa ucapan yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Adapun dalam bahasa Arab, nasihat tidak hanya ucapan, tapi juga perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Itu juga nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab, dalam istilah syariat adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan nasihat. Dan beliau membawakan banyak dalil. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Ketika dikatakan kaum mukminin adalah saudara, maka harusnya persaudaraan tersebut itu membuahkan nasihat. Karena persaudaraan itu akan menjadikan kecintaan. Ketika kita cinta kepada orang lain, maka kita akan ingin memberikan kebaikan kepada orang lain tersebut yang kita cintai. Kaum mukminin harusnya demikian. Harusnya kaum mukminin di antara mereka saling menginginkan kebaikan. Ya. Saling menginginkan kebaikan di antara mereka karena mereka adalah saudara. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, persaudaraan di sini adalah persaudaraan dalam agama. Inilah ukhuwah imaniyah. Inilah ukhuwah islamiyah. Walaupun dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi kalau dia agamanya Islam, maka dia adalah saudara kita.
Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ketika seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, makanya harusnya antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu saling menginginkan kebaikan. Ya, saling menginginkan kebaikan. Dan ini menunjukkan keutamaan nasihat, ya. Mohon difahami ya bahwa nasihat yang dimaksud di sini adalah keinginan memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Kalau berupa ucapan berarti berupa nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau berupa perbuatan berarti misalnya kita membantu dia. Misalnya kita tidak ingin merugikan dia. Kita menjaga kehormatan dia. Itu masuk dalam kategori nasihat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syariat. Ketika nasihat itu harus ada di antara kaum mukminin, maka itu menunjukkan bahwa nasihat sesuatu yang mulia. Karena sesuatu yang digantungkan dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Bisa difahami ya di sini kenapa ayat ini menunjukkan keutamaan nasihat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara. Ketika mereka menjadi saudara, harusnya persaudaraan ini membuahkan nasihat. Dan ketika nasihat itu ada di barisan kaum mukminin, itu menunjukkan mulianya nasihat. Karena yang ada di lingkungan yang mulia, maka dia juga mendapatkan kemuliaan. Yang ada di lingkungan yang mulia, maka dia juga mulia. Karena nasihat itu harusnya ada di lingkungan kaum mukminin, maka itu menunjukkan keutamaan nasihat. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Nuh. Wa ansahu lakum. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, aku sedang memberikan nasihat kepada kalian. Aku sedang memberikan nasihat kepada kalian. Allah juga mengatakan tentang Nabi Hud alaihi salam, wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah orang yang memberikan nasihat dan terpercaya. Aku adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian dan aku adalah orang yang terpercaya. Dua ayat ini menunjukkan keutamaan nasihat. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena ayat ini menjelaskan, kedua ayat ini menjelaskan tentang tugas para nabi. Atau apa yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Nuh statusnya sebagai penasihat kaumnya. Begitu pula Nabi Hud statusnya sebagai penasihat kaumnya. Ketika amalan nasihat menjadi sesuatu yang dilakukan oleh para nabi atau menjadi tugas utama para nabi, maka itu menunjukkan bahwa nasihat adalah amalan yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Karena tidak ada yang lebih mulia dari para nabi. Dan mereka melakukan nasihat ini. Maka itu menunjukkan bahwa amalan nasihat adalah amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semangatlah dalam melakukan amalan nasihat ini.
ya. Yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, baik itu berupa ucapan atau baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang keutamaan amalan nasihat adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Ruqayyah radhiyallahu taala anhu, ya. Nama beliau Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Ini juga menunjukkan keutamaan nasihat. Rasulullah mengatakan, agama adalah nasihat. Padahal agama Islam adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian Rasulullah katakan ad-dinun nasiha. Agama Islam itu semuanya nasihat. Agama Islam itu semuanya nasihat. Itu menunjukkan bahwa nasihat merupakan sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam syariat Islam. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata-kata ad-dinun nasiha sampai 3 kali. Beliau mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Maka para sahabat mengatakan, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillah. Agama Islam adalah nasihat untuk Allah. Wali kitabih. Agama Islam itu juga nasihat untuk kitabullah. Wali rasulih. Agama Islam juga nasihat untuk Rasulullah. Wali a'immatil muslimin. Dan agama Islam juga nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan kaum muslimin yang biasa. Ya, kaum muslimin seluruhnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa nasihat dalam bahasa Arab itu tidak sama artinya dengan nasihat dalam bahasa Indonesia sebagaimana saya singgung di awal. Karena Rasulullah mengatakan agama itu nasihat untuk Allah. Kalau kita maknai nasihat di sini adalah pesan kebaikan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan pesan kebaikan. Pesan kebaikan untuk kitabullah. Kita menasihati kitabullah. Pesan kebaikan untuk Rasulullah. Kita menasihati Rasulullah. Kalau kita memahami hadis ini dengan makna nasihat dalam bahasa Indonesia, maka tidak nyambung. Berbeda kalau kita pahami hadis ini dengan makna nasihat dalam syariat. Ya. Makna nasihat dalam syariat yang syariat itu berbahasa Arab adalah keinginan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, ya. Baik. Nasihat untuk Allah berarti melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Apakah Allah butuh kebaikan dari makhluknya? Jawabannya tidak.
Tapi makhluknya melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan kebaikan dari Allah, agar mereka diberikan pahala oleh Allah, agar mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam surga. Jadi ketika kita katakan bahwa agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya agama Islam ini adalah semua perbuatan baik yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan berarti Allah butuh dengan kebaikan kita. Karena Allah Maha tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Allah tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi ketika kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang butuh kebaikan tersebut sebenarnya adalah kita sendiri. Baik. Contoh nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti contoh kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya beriman kepada Allah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang butuh perbuatan baik ini sebenarnya adalah kita sendiri. Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak butuh sama sekali dengan perbuatan baik dari kita. Innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu darri fatadurruni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Sebaliknya juga demikian, kalian tidak akan bisa membahayakan aku sama sekali. Makanya apa yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya seperti sholat kita, sebenarnya Allah tidak butuh dengan sholat kita. Tapi kita yang butuh kepada sholat tersebut. Baik, saya contohkan ya, nasihat kepada Allah di sini. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti beriman kepadanya. Beriman bahwa Allah itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini. Dialah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang mulia, punya sifat-sifat yang tinggi. Mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dorongan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Ini nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi misalnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota badan kita. Membela Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dilecehkan. Ketika Allah dicela. Kita bela Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah butuh pembelaan kita, bukan. Tapi kita membutuhkan pahala dari amalan tersebut. Contoh nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bela syariat Allah. Ini berbuat nasihat kepada Allah. Kita melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena agama ini membutuhkan orang-orang yang memperjuangkannya atau membutuhkan kita. Tidak, kitalah yang butuh dengan amalan memperjuangkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kemurnian agama Islam agar tidak dirusak, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi, tidak dimodifikasi. Itu termasuk di antara berbuat nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan agama Allah yang sahih. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk berbuat nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kedua, wali kitabihi. Agama adalah nasihat kepada kitab Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kata-katanya wali kitabihi. Ini kalau dalam usul fikih bisa difahami bahwa ini redaksi umum. Karena ada isim nakirah kitab diidhafahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifah yaitu dhamir hu. Ya. Maka maknanya umum. Makna umum itu maksudnya makna semua. Dikatakan wali kitabihi kalau penafsiran yang standar dan untuk kitab Allah. Tapi kalau kita fahami dengan kaidah usul fikih, maka maknanya adalah dan nasihat untuk semua kitab Allah. Dan nasihat untuk semua kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk semua kitabullah? Berbuat nasihat untuk kitabullah, untuk semua kitab Allah. Maksudnya berbuat baik untuk semua kitab Allah. Contohnya apa? Misalnya mengimani semua kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ini berbuat baik kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Injil itu kitabullah. Kita mengimani bahwa Taurat itu kitabullah. Kita meyakini bahwa Zabur itu kitabullah. Di sana ada suhuf Ibrahim. Di sana ada suhuf Musa. Ya, suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Lembaran-lembarannya Nabi Musa, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim. Dan di situ ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara berbuat nasihat kepada kitabullah adalah meyakini kebenaran semua kabar yang ada dalam kitab-kitab Allah. Ustadz, sekarang kan tidak ada yang orisinil selain Al-Quran. Bagaimana kita membenarkan kabar-kabar untuk kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran, Ustadz? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita katakan bahwa semua isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah benar sebelum diubah-ubah. Ya. Sebelum diubah-ubah, maka semua isi kitabullah adalah benar. Kabar-kabar yang ada di dalamnya juga benar sesuai dengan kenyataan. Dan di zaman kita yang masih benar-benar orisinil, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Makanya semua kabar-kabar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita harus
benar-benar menerimanya dan benar-benar meyakininya. Dan ini termasuk berbuat nasihat kepada kitabullah. Termasuk di antara berbuat nasihat kepada kitabullah adalah menjaga kitabullah. Ya, kita berusaha untuk menjaga kitabullah. Jangan sampai kitabullah ini Al-Quran, jangan sampai Al-Quran dipalsukan. Jangan sampai Al-Quran diubah-ubah. Baik secara redaksinya maupun secara maknanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana ada orang-orang yang ingin mengubah Al-Quran dari sisi redaksinya, tapi mereka tidak akan mampu. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak akan mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Dia yang akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra, ingat, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Allah sudah jamin. Karena redaksi Al-Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, akhirnya banyak dari musuh-musuh Allah mencoba mengubah Al-Quran dari sisi maknanya. Dan ini yang membahayakan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang mengubah-ubah makna Al-Quran. Ada yang menafsiri Baqarah sebagai ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Baqarah katanya itu maksudnya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ada yang menafsiri sapi betina ini dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bentuk pengubahan Al-Quran dari sisi makna. Dan jelas tidak nyambungnya. Ayat itu tentang kisah Nabi Musa dan kapan lahirnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak nyambung sama sekali. Tapi itulah. Dan itu nyata. Ada orang-orang yang demikian. Maka kita sebagai kaum muslimin harus benar-benar menjaga Al-Quran ini. Itulah bentuk perbuatan baik kita kepada kitabullah. Kita kepada Al-Quran. Bukan berarti Al-Qurannya butuh penjagaannya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membutuhkan amalan ini untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran sudah banyak dikurangi. Bahkan ada yang ditambah-tambahi. Ya, ini banyak disampaikan oleh orang-orang Syiah. Kalau sudah menjadi Syiah tulen, maka akan sampai maklumat-maklumat yang seperti ini. Tapi untuk orang awam, maka maklumat yang seperti ini disembunyikan dahulu. Tapi yang jelas di kitab-kitab inti mereka ada seperti itu. Bahwa Al-Quran ini sudah dikurangi oleh para sahabat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang imamahnya sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu banyak dibuang. Mereka mengatakan seperti itu. Maka kita sebagai pembela Al-Quran harus mengatakan tidak ada yang dibuang sedikit pun dari Al-Quran.
dan tidak ada yang ditambah-tambahi. Jadi kita harus jelaskan kepada mereka. Kita harus jelaskan kepada kaum muslimin bahwa perkataan mereka adalah perkataan yang batil. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara berbuat nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Qur'an adalah dengan menyebarkan Al-Qur'an di tengah-tengah kaum muslimin. Baik fisiknya maupun hafalannya. Fisik Al-Qur'an, ya, maksud saya adalah mushaf. Kita sebarkan mushaf di tengah-tengah manusia. Agar mushaf ini tersebar. Dan karena kita banyak yang tidak paham bahasa Arab, ya, sebaiknya yang disebarkan di Indonesia adalah mushaf yang ada terjemahannya. Agar banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari terjemahan-terjemahan tersebut. Walaupun terjemahan itu belum mewakili 100% makna Al-Quran. Tapi paling tidak mendekatkan orang-orang awam untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kita juga berusaha jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menyebarkan hafalan Al-Quran. Itu termasuk amalan nasihat kepada Al-Quran. Ya, itu amalan kebaikan yang kita lakukan untuk kitabullah, untuk Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat-surat yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, kita jelaskan tafsiran-tafsirannya. Seperti misalnya Al-Fatihah. Kita sebarkan apa isi kandungan dari Al-Fatihah. Apa tafsiran-tafsiran yang sahih yang disebutkan oleh para ulama dari Al-Fatihah. Kita sebarkan. Ini termasuk di antara berbuat nasihat untuk Al-Quran. Kemudian termasuk di antara berbuat nasihat untuk Al-Quran adalah dengan memuliakan Al-Quran. Memuliakan mushafnya. Misalnya, kita tidak menyentuh mushaf kecuali dengan wudu. Dan ini wajib. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la yamassul Qur'an illa wa huwa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali ketika seseorang keadaannya suci. Dan itu termasuk memuliakan Al-Quran. Begitu pula ketika membaca. Usahakan ketika membaca dalam keadaan suci. Dalam keadaan berwudu. Walaupun ini tidak wajib. Kalau yang tadi ketika menyentuh, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib dalam keadaan suci. Tapi kalau membaca, maka itu anjuran. Ya, itu disunnahkan. Dan itu termasuk di antara berbuat baik kepada Al-Quran. Itu termasuk berbuat nasihat kepada Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara tindakan memuliakan Al-Quran adalah dengan menempatkan Al-Quran di tempat-tempat yang mulia. Jangan sampai menempatkan Al-Quran di tempat yang kotor. Jangan sampai menghinakan Al-Quran. Jangan membuang-buang Al-Quran. Melempar-lempar Al-Quran. Apabila ada Al-Quran di bawah, kita taruh di atas. Kita kalau menumpuk-numpuk kitab, jangan sampai kita taruh Al-Quran di bawah kitab lainnya. Kita harus taruh Al-Quran di paling atas. Kalau kita repot, sudah. Kumpulkan mushaf di suatu tempat. Agar ketika kita numpuk-numpuk kitab yang lain, kita tidak direpotkan dengan adanya mushaf di situ. Sudah. Tentukan tempat mushaf di tempat tertentu. Ini termasuk di antara tindakan memuliakan Al-Quran. Termasuk di antara tindakan memuliakan Al-Quran tidak mencoret-coretnya. Ya, tidak mencoret-coret mushaf Al-Quran. Kecuali apabila kebutuhan sangat mendesak.
Ya, misalnya kita ngajari anak, ya, selalu salah di tempat itu. Maka kita kasih tanda, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa tanpa tanda, maka itu yang paling baik. Tapi kalau terpaksa kita kasih tanda karena anak ini sulit sekali menghafal potongan itu, tidak ada masalah, kita kasih tanda dan jangan sampai kita menggunakan ballpoint yang tidak bisa dihapus. Ya, kalau bisa menggunakan pensil. Itu termasuk tindakan memuliakan Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kadang-kadang kita sholat dengan membaca dari mushaf, Ustaz. Dan kita tidak punya mushaf yang kecil, mushaf saku, sehingga ketika sujud, kita bisa menempatkan mushaf di saku kita. Akhirnya, kita terpaksa menempatkan mushaf di bawah ketika sujud, Ustaz. Apa yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya Allah Ta'ala alam, yang seperti ini dibolehkan. Karena tempat sholat kita adalah tempat yang suci. Dan ketika kita sujud dan kita meletakkan mushaf di bawah, kita bukan sedang menghinakan Al-Quran. Ya, kita bukan sedang menghinakan Al-Quran. Tapi karena keadaan, akhirnya kita menempatkan mushaf di bawah. Karena memang kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga yang seperti ini tidak ada masalah karena memang kita bukan sedang menghinakan Al-Quran dan Al-Quran tersebut kita tempatkan di tempat yang suci. Baik. Yang selanjutnya, berbuat nasihat untuk Rasulullah. Ya, hilangkan makna nasihat dalam bahasa Indonesia ya. Kita bawa makna nasihat dalam syariat ke hadis ini. Makna nasihat dalam syariat adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Baik, berbuat nasihat untuk Rasulullah. Berarti berbuat baik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Mengimani kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang sempurna, tanpa sedikit pun keraguan. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada semua makhluk, baik bangsa Arab ataupun selain mereka, baik kepada manusia maupun kepada jin, baik kepada manusia berkulit putih maupun manusia berkulit hitam. Ini berbuat nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ya, misalnya meyakini kebenaran semua yang diberitakan oleh beliau. Ini berbuat nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang disampaikan oleh beliau, kita terima dengan apa adanya. Baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal. Baik tentang sesuatu yang bisa kita lihat ataupun tentang perkara-perkara gaib. Ya. Baik itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari ataupun bertentangan, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa matahari sebelum terbit itu sujud kepada Allah, di dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Setiap matahari akan terbit dan setiap matahari akan terbenam, itu matahari sujud kepada Allah. Kita sebagai seorang yang beriman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengimani apapun yang disampaikan oleh beliau, walaupun kita tidak melihatnya. Secara kasat mata tidak terlihat seperti itu, tapi
Kita harus meyakini apapun yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perbuatan nasihat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh berbuat nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar mengikuti tuntunan beliau, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak beribadah kecuali dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbuat nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita jadikan Rasulullah sebagai imam kita dalam semua ibadah kita. Kita membaca Al-Quran, imam kita adalah Rasulullah. Kita sholat, imam kita Rasulullah. Kita bersedekah, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya. Kalau misalnya kita dapati sebuah amalan, kita cari-cari, ini dulu Rasulullah melakukannya bagaimana? Para sahabatnya melakukannya bagaimana? Ternyata tidak ada. Maka kita tinggalkan yang seperti ini. Ini masih tidak jelas. Kita lakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan perbuatan nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara berbuat nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperjuangkan risalah beliau, ya, memperjuangkan agama Islam. Karena itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mencela syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bela. Begitu pula ada yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bela. Ada yang merendahkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bela keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu termasuk di antara berbuat nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula menghormati, memuliakan para sahabat beliau, karena mereka adalah anak didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menjaga kehormatan mereka. Jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang difahami oleh orang lain merendahkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak tidak difahami, banyak tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, ya, bahkan yang berlabel ustaz. Tidak lama ya, saya melihat sebuah video mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang budak, ya, yang lemah pemahamannya. Disebutkan lemah akalnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, budak tersebut adalah sahabat Nabi. Beliau sahabat Nabi. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang bisa difahami merendahkan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW seperti ini. Mana petunjuk atau penjelasan yang mengatakan bahwa budak ini pemahamannya kurang atau pemahamannya lemah? Apakah disebutkan di dalam hadis itu, disebutkan dalam riwayat itu? Kalau tidak, jangan disebutkan. Karena bisa difahami bahwa itu merendahkan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan itu akan menyakiti hati Rasulullah SAW. Kita harus menghormati, kita harus memuliakan, kita harus menjaga kehormatan para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah anak didik Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW di masa hidup beliau. Ini termasuk di antara contoh berbuat nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian
Yang berikutnya, wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata para pemimpin kaum muslimin ini bisa mencakup dua makna. Karena pemimpin kaum muslimin bisa dalam masalah agama, bisa dalam masalah dunia, ya, atau dalam masalah negara, kekuasaan. Yang pertama, mereka disebut sebagai ulama, ya. Pemimpin kaum muslimin dalam agama disebut sebagai ulama. Pemimpin kaum muslimin dalam negara disebut umara. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wali a'immatil muslimin mencakup keduanya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk sesuatu yang inti dalam agama Islam adalah berbuat nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik mereka itu ulama maupun umara. Berbuat baik kepada para ulama dan berbuat baik kepada umara itu merupakan bagian yang sangat inti dalam ajaran Islam. Baik, kita contohkan nasihat kepada para ulama. Contohnya apa? Seperti misalnya kita semangat untuk mengambil ilmu mereka. Semangat belajar ilmu agama dari mereka. Itu termasuk berbuat nasihat untuk para ulama. Ya, atau berbuat nasihat kepada para ulama. Contohnya lagi misalnya, jangan sampai kita mengorek-ngorek kesalahan mereka. Kenapa? Para ulama itu manusia. Begitu pula para umara, ya. Jangan sampai kita mengorek-ngorek kesalahan para umara, karena mereka juga manusia. Kalau kita melihat kesalahan mereka, sebisa mungkin kita tutupi kesalahan itu. Ya, ini mencakup ulama dan juga umara. Dan kesalahan umara tentunya lebih banyak ya daripada kesalahan ulama. Karena ulama biasanya lebih dekat kepada agama. Ya. Sedangkan umara ya biasanya lebih jauh dari para ulama dari sisi agamanya. Sehingga kemungkinan salahnya umara itu biasanya lebih besar daripada kemungkinan salahnya para ulama. Tapi meskipun demikian ya, kita harus tetap menjaga kehormatan mereka. Ya. Ini termasuk berbuat nasihat kepada para a'immatul muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mencela ulama atau mencela umara, itu sebenarnya mereka berbuat zalim kepada ulama dan umara, mereka juga berbuat zalim kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena misalnya kita melihat ada orang yang mencela ulama, maka orang ini menzalimi ulama itu. Paling tidak dia menurunkan kehormatannya. Kemudian ketika ulama ini turun kehormatannya, apa yang terjadi? Kaum muslimin menjadi enggan untuk mengambil ilmunya. Sehingga ilmunya menjadi sulit tersebar. Siapa yang terzalimi? Kaum muslimin juga. Kemudian syariat Islam juga terzalimi. Syariat Islam menjadi tercoreng. Ini ada orang yang disebut sebagai ulama, kelakuannya seperti itu. Syariat Islam juga tercoreng. Apakah Islam mengajarkan yang seperti itu? Nanti ada orang-orang yang menuduh seperti itu. Inilah syariat Islam. Suka membunuh, inilah syariat Islam. Suka cabul, inilah syariat Islam. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita
menurunkan martabat para ulama. Dan yang saya maksud dengan para ulama adalah orang-orang yang benar-benar alim, benar-benar seorang ulama, bukan ulama karbitan, bukan ulama jadi-jadian, ya. Karena di zaman kita ya banyak orang yang sebenarnya tidak alim tapi dialimkan. Sebenarnya tidak ulama, diulamakan. Ngajinya di mana tidak tahu. Kapan dia ngaji, berapa tahun dia ngaji, ngajinya kemana, kita tidak tahu. Tiba-tiba diulamakan. Tidak yang seperti ini ya. Tapi yang saya maksud sebagai ulama adalah ulama yang rabbani. Benar-benar seorang ulama. Ketika Umar dicela, ini juga sebenarnya kezaliman kepada Umar dan kezaliman kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Sama dengan yang terjadi di ulama tadi. Ketika Umar direndahkan, maka orang-orang yang ada di bawahnya dari kaum muslimin akan merasa tidak puas dengan kepemimpinannya. Dan mereka akhirnya enggan untuk taat. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang ingin memberontak. Dan apa yang terjadi ketika pemberontakan dilakukan? Yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Dan yang rugi adalah kaum muslimin sendiri. Makanya di dalam Islam ya kita diperintahkan untuk berbuat nasihat kepada para umara dengan apa? Dengan menutupi aib-aib mereka. Tapi tidak dibiarkan. Kita juga memberikan masukan, nasihat, kebaikan untuk mereka. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Nasihat kita diterima, alhamdulillah. Nasihat kita tidak diterima, alhamdulillah juga kita sudah menyampaikan apa yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mereka. Dan begitu pula dengan para ulama. Apabila ada ulama salah, kita tahu itu salah. Maka jangan disebarkan kesalahan itu. Japri. Nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Nasihat kita diterima, alhamdulillah. Itu fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat. Nasihat kita tidak diterima juga alhamdulillah. Kita sudah menunaikan kewajiban. Dan kita juga tetap menjaga kehormatan ulama tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika kita melihat ada ulama, ada umara melakukan kesalahan, ya, maka harusnya kita memberi uzur kepada mereka. Ya, mereka manusia. Belum tentu ketika kita di posisi mereka bisa sebaik mereka. Mereka manusia, banyak salah. Mereka manusia punya hawa nafsu. Mereka manusia bisa tergoda dengan dunia. Maka apabila kita melihat ada kesalahan dari para ulama, ada kesalahan dari para umara, ya, beri uzur kepada mereka. Pahami kesalahan mereka. Maklumi mereka sebagai manusia. Ya, ini termasuk berbuat nasihat kepada para ulama dan para umara. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir wali wa ammatihim, ya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, bahwa agama Islam adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Agama Islam adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum, ya, karena yang pemimpinnya sudah disebutkan, berarti di sini kaum muslimin yang bukan pemimpin. Bagaimana berbuat nasihat kepada kaum muslimin secara umum, ya, selain para pemimpin, yaitu dengan mencintai kebaikan untuk mereka. Ya, mencintai kebaikan untuk mereka. Kemudian mengarahkan mereka kepada kebaikan. Kemudian memberikan masukan-masukan yang baik untuk mereka. Mengingatkan mereka apabila mereka lupa. Kemudian
menjaga ukhuwah imaniyah, menjaga ukhuwah islamiyah, memposisikan mereka sebagai saudara kita. Ini berbuat nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu penjelasan tentang agama adalah nasihat, ya. Hadis ini hadis yang ringkas, ya. Namun kalau dijelaskan menjadi sangat panjang. Baik. Yang selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan nasihat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berbuat nasihat untuk setiap muslim. Ya, berbuat nasihat untuk setiap muslim. Tidak hanya ucapan, ya. Berbuat nasihat kepada setiap muslim maksudnya melakukan suatu kebaikan atau menginginkan kebaikan kepada setiap muslim. Ini menunjukkan bahwa amalan nasihat itu sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Di sini Jarir ibn Abdullah sampai membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hal-hal ini, ya, disejajarkan dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau ada seseorang disandingkan dengan kepala negara, itu menunjukkan bahwa orang tersebut orang yang mulia. Ada seseorang disandingkan dengan raja, itu menunjukkan bahwa orang itu orang yang mulia. Begitu pula dengan amalan. Ketika ada suatu amalan disandingkan dengan amalan yang mulia, berarti amalan yang disandingkan tersebut adalah amalan yang mulia. Kita tahu bagaimana mulianya syariat salat. Kita tahu bagaimana mulianya syariat zakat. Ketika berbuat nasihat kepada setiap muslim disandingkan dengan syariat salat dan zakat, ini menunjukkan bahwa amalan berbuat nasihat kepada setiap muslim itu amalan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian tidaklah beriman sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Salah seorang dari kalian tidaklah beriman sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tafsiran dari an-nasihah. Ini adalah tafsiran dari nasihah. Tadi nasihah adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dan hadis ini mengatakan salah seorang dari kalian tidaklah beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau
kita tahu bahwa orang lain adalah saudara kita, maka harusnya kita berbuat nasihat kepada dia. Harusnya kita berbuat nasihat kepada dia. Kita inginkan kebaikan untuk dia. Karena dia adalah saudara kita. Dan ini di sini disebutkan jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, la yu'minu ahadukum. Salah seorang dari kalian tidaklah beriman. Di sini ada penafian iman. Apakah iman yang dinafikan ini adalah semua iman? Ataukah sebagian dari iman? Kalau yang dinafikan di sini adalah semua iman, maka orang yang tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya menjadi kafir. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam menjelaskan hadis yang seperti ini. Kita harus kembalikan kepada penjelasan para ulama, ya. Dan para ulama punya kaedah yang sangat bagus dalam masalah penafian. Ketika ada sesuatu yang dinafikan, maka ada 3 kemungkinan. Bisa jadi yang dinafikan adalah wujudnya. Benar-benar tidak ada wujudnya. Bisa jadi yang dinafikan adalah keabsahannya. Ada wujudnya tapi tidak sah. Bisa jadi yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Jadi ada wujudnya, dia sah tapi tidak sempurna. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, di dalam syariat kalau ada penafian ada 3 kemungkinan ini. Seperti ini ya, di dalam hadis ini yang dinafikan adalah keimanan. Salah seorang dari kalian tidaklah beriman sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Berarti di sini ada penafian keimanan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dinafikan adalah wujud imannya. Kemungkinan yang kedua yang dinafikan adalah keabsahan imannya. Kemungkinan yang ketiga yang dinafikan adalah kesempurnaan imannya. Maka para ulama mengatakan, apabila dimungkinkan untuk memaknai atau untuk membawa penafian itu kepada penafian wujud, apabila ini dimungkinkan, maka itu yang harus dipilih. Apabila ini tidak dimungkinkan, maka beralih ke penafian keabsahan. Apabila ini tidak dimungkinkan, maka baru ke penafian kesempurnaan. Ya, baru kepada penafian kesempurnaan. Baik. Contohnya ya, saya contohkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menafikan kembalinya kekaisaran Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menafikan kembalinya kekaisaran Persia. Ini bisa kita bawa kepada penafian wujud. Memang tidak akan kembali lagi ke kekaisaran Persia. Padahal sebelumnya termasuk di antara negara adidaya di masa itu, ya kerajaan adidaya di masa itu. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekaisaran Persia termasuk di antara kekaisaran adidaya. Ya, lawan mereka adalah Romawi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nantinya bahwa kerajaan mereka disobek-sobek. Itu menunjukkan bahwa nantinya tidak akan kembali lagi ya kekaisaran Persia. Ketika bisa dimaknai bahwa itu adalah penafian wujud, maka itu yang diambil.
Kalau tidak bisa, maka kita bawa ke penafian keabsahan. Seperti misalnya, la salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Ini bukan penafian wujud. Karena ada banyak orang yang salat tidak pakai wudu. Kalau kita maknai dengan makna penafian wujud, maka akhirnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kata-kata yang salah, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan kata-kata yang salah. Maka harus kita bawa ke penafian keabsahan. Maksudnya tidak ada sholat yang sah apabila tidak ada wudhunya. Ya, tidak ada sholat yang sah apabila tidak wudhu dulu. Ya. Kemudian contoh penafian kesempurnaan seperti yang ada di dalam hadis ini. Ya. Di dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak bisa dibawa ke penafian wujud, ya. Karena ya banyak orang yang beriman tapi dia menginginkan keburukan untuk saudaranya. Ada yang seperti itu. Makanya ada kejahatan, ada penipuan dan seterusnya. Padahal mereka beriman. Berarti tidak mungkin dibawa ke penafian wujud. Ke penafian keabsahan juga tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin dibawa ke penafian keabsahan. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang ingin berbuat jahat kepada saudaranya, maka dia menjadi kafir. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Maka tidak mungkin dibawa ke penafian keabsahan. Kita harus bawa ke penafian kesempurnaan. Sehingga maksud dari hadis ini adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, inilah yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang kita dapatkan dari ilmu dalam majelis ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini banyak yang kami dapatkan dari Ustadz tentang konsep nasihat ya. Ternyata nasihat itu tidak sesimpel yang kita pahami ya Ustadz ya dalam bahasa Islam. Ternyata makna bahasa secara istilahnya pun juga sangat luas. Nah Ustadz, mohon izin sebelum kita nanti ke akhir dari semua, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya lewat Japri ya Ustadz. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, ini kita terima dari sahabat kita Bulan. Ustadz izin bertanya, pertama, bagaimana sikap kita bila mencoba memberi nasihat kepada umaro yang mungkin zalim kepada umatnya, di mana kita tidak punya akses untuk memberikannya secara sembunyi-sembunyi, ataupun, ini kalimatnya ini, secara adab yang baik, Ustadz. Lalu yang kedua, beliau bertanya adalah, apa batasan antara nasihat dan kritik dalam masalah ini? Jazakallah khair. Ya, tentang nasihat kepada pemimpin ya, sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, maka jangan sampai dia menampakkannya terang-terangan. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, hendaklah dia menggandeng tangan seorang pemimpin tersebut dan menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Inilah cara menasehati para pemimpin yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mampu melakukan yang seperti ini, maka kita diperintahkan untuk menasihati mereka.
kita diperintahkan untuk menasihati mereka. Namun apabila kita tidak mampu untuk menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, maka kita katakan berarti kewajiban kita untuk menasihati mereka gugur. Ya, kewajiban kita untuk menasihati mereka gugur karena kita tidak punya kemampuan. Kata para ulama, la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila tidak ada kemampuan. Ya, tidak ada kewajiban apabila tidak ada kemampuan. Jangankan menasehati pemimpin. Zakat saja kalau tidak mampu, maka kita tidak wajib zakat. Padahal zakat itu rukun Islam. Haji juga demikian. Kalau kita tidak mampu haji, tidak ada kewajiban haji bagi kita. Begitu pula dengan puasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban berpuasa atas kita. Ini rukun Islam. Ya. Dan menasihati pemimpin bukan rukun Islam. Makanya bisa saja dia gugur. Ya. Bisa saja dia gugur sebagaimana rukun-rukun Islam itu bisa gugur ketika tidak ada kemampuan, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kalau tidak dinasihati oleh kita, siapa yang menasihati mereka? Bagaimana nanti keadaan mereka? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira bahwa yang semangat untuk menasihati mereka adalah kita saja. Jangan dikira seperti itu. Dan jangan juga mengira bahwa kalau tidak kita nasihati, mereka tidak akan mendengar. Ada di sana orang-orang yang menasihati pemimpin secara diam-diam. Ya. Dan bisa jadi mereka juga dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita tidak menasihati pemimpin secara terang-terangan. Ya. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menasihati para pemimpin secara terang-terangan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang menjadikan hati mereka terbuka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah syariat Islam itu sejak dulu sudah diterapkan oleh kaum muslimin? Dan di awal-awal Islam, ya, syariat Islam benar-benar diterapkan oleh kaum muslimin. Termasuk di antaranya menasihati pemimpin secara diam-diam. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan kaum muslimin ketika itu baik-baik saja. Makanya ya, jangan berprasangka demikian ya. Kalau kita tinggalkan yang buruk ya, maka di sana akan ada ganti-ganti yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa perbedaan kritik dengan nasihat? Ya sebenarnya keduanya bisa bertemu, ya. Keduanya sebenarnya bisa bertemu. Nasihat bisa berupa kritik. Ya. Nasihat bisa berupa kritik. Bisa juga tanpa kritik. Intinya kritik kan menyebutkan kesalahan. Kritik intinya menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kita nasihati. Bisa jadi sebuah nasihat menyebutkan kesalahan. Bisa juga nasihat tidak menyebutkan kesalahan sama sekali, ya. Seperti misalnya pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Belum tentu menyebutkan kesalahan. Seperti misalnya ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini nasihat. Dan tanpa menyebutkan kesalahan. Bukan berarti Rasulullah tidak bertakwa ya. Tapi Allah mengatakan demikian. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah, bukan berarti Rasulullah tidak bertakwa, karena di situ tidak ada penyebutan Rasulullah tidak bertakwa. Begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bukan berarti setiap mukmin itu tidak bertakwa, tidak, ya. Karena di situ tidak ada penyebutan kalian itu tidak bertakwa. Intinya nasihat dan kritik bisa berkumpul, bisa juga berpisah. Karena yang dimaksud dengan kritik yang saya pahami adalah menyebutkan kesalahan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi jangan merasa tinggi bahwa kalau nggak ada kita, nggak ada lagi yang mau menasihati Umaro ya Ustaz ya. Itu juga menjaga penyakit hati ya. Dan yang kedua yang saya dapatkan dari Ustaz adalah kewajiban yang dalam bentuk rukun saja bisa gugur bila mana tidak mampu. Dan bahkan apalagi menasihati ini bukan rukun ya Ustaz ya. Jadi bukan suatu kewajiban. Pertanyaan kedua Ustaz dari sahabat kita Fulan. Ustaz bertanya, izin pertama adalah yang ini dari Ahmad Ustaz. Ustaz, untuk hadis terakhir, apakah makna mencintai kepada saudaranya itu bermakna seperti dalil yang di surat Hujurat ayat 10 dalam makna saudara mungkin ya Ustaz ya? Ataukah bermakna untuk semua umat manusia, dalam hal ini muslim dan kafir Ustaz? Yang tadi yang tentang mencintai. Iya. Ustaz. Disebutkan di situ, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Saudaranya di sini maksudnya adalah saudara seiman. Saudara seiman. Kenapa kita khususkan saudara seiman? Karena Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang keimanan. Di awal Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Kemudian disebutkan setelah itu li akhihi, untuk saudaranya. Maksudnya adalah saudara dalam keimanan. Ma yuhibbu li nafsihi. Ya, sesuatu yang dia senangi untuk dirinya, yang dia cintai untuk dirinya. Jadi situ maksudnya adalah saudara seiman, ya, bukan kepada semua orang, bukan kepada semua orang. Dan ini bukan berarti kita boleh menzalimi orang kafir. Jangan difahami seperti itu ya. Ini bukan berarti kita boleh menzalimi orang kafir, karena berbeda antara mencintai kebaikan untuk saudara seiman, berbeda antara tidak mencintai kebaikan untuk orang lain dengan menzalimi orang lain. Bedakan antara tidak mencintai kebaikan untuk orang lain dengan menzalimi orang lain. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Makanya kalau kita katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah saudara seiman, bukan berarti kita boleh menzalimi orang kafir atau orang di luar Islam. Ya. Karena kezaliman ya itu dilarang oleh Islam secara mutlak. Baik kepada kaum muslimin sendiri maupun kepada orang-orang di luar Islam. Kita harus berbuat adil, ya. Kita harus berbuat adil. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahkan kepada orang-orang yang kita benci, tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an sadduk wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum itu menjadikan kalian tidak berbuat adil. Ya, adil itu lawannya zalim. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum itu menjadikan kalian zalim kepada mereka, orang yang kalian benci. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Intinya hadis tersebut maksudnya akhihi di situ saudaranya adalah saudara
seiman. Dan ini selaras dengan ayat di surat Al-Hujurat ayat 10. 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara. Yang maksudnya saudara di situ adalah saudara dalam keimanan, saudara dalam keislaman, yang harusnya persaudaraan tersebut membuahkan keinginan untuk saling berbuat kebaikan di antara mereka. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Untuk sahabat semua yang mau bertanya secara langsung, secara verbal langsung, silahkan kami berikan kesempatan, silahkan raise hand. Sambil saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya mohon maaf ya, waktu Ana sampai jam 9 karena ada kebutuhan harus keluar rumah sebentar. Masya Allah, Ustaz. Pertanyaan terakhir ya? Boleh, Ustaz. Kalau gitu saya lempar ke pertanyaan yang dari Siti Suhaya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik atas ilmunya. Ustaz, mohon bertanya kepada Ustaz, apabila kita sering mendengarkan atau mengikuti kajian, dalam hati ingin menyampaikan ilmu dalam menasihati teman muslim, tapi terkendala dengan kurang percaya diri dalam menyampaikan ilmu, khawatir salah menyampaikan, apakah hukumnya dosa? Dalam arti tidak menyampaikan ilmu tersebut, Ustaz. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak menyampaikan ilmu itu tidak mutlak dosa. Tidak menyampaikan ilmu itu tidak mutlak dosa karena hukumnya akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya, akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita memperkirakan apabila yang hak kita sampaikan malah akan mendatangkan mudarat yang besar kepada kita, maka di situ kita boleh tidak menyampaikan yang hak. Ya. Karena apa? Karena adanya kemudaratan yang lebih besar. Ya. Kalau misalnya ya, kita tidak sampaikan yang hak, bukan berarti kita berbohong. Ya, tapi kita tidak menyampaikan yang hak. Karena kalau kita menyampaikan yang hak, itu nantinya kita akan dijebloskan ke penjara. Di situ kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyampaikan yang hak. Dan saya tidak katakan bahwa tidak menyampaikan yang hak berarti harus berbohong. Bedakan antara tidak menyampaikan yang hak dengan berbohong. Dengan berdusta. Tidak, ya, kita diam. Itu tidak menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Kalau kita misalnya dijebloskan ke penjara, apa yang terjadi? Misalnya kita sebagai seorang alim, seorang ulama, akhirnya kita malah kesusahan untuk mendakwahkan kepada kebenaran kepada masyarakat umum. Dan tentunya dakwah kepada masyarakat umum itu maslahatnya jauh lebih besar daripada tidak menyampaikan yang hak pada keadaan tertentu, pada situasi tertentu. Ya, sehingga tidak menyampaikan ilmu kepada orang lain itu tidak mutlak kesalahan. Karena sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya kadang-kadang kita juga melihat sasaran atau lawan bicara kita belum siap menerima ilmu itu. Ya. Lawan bicara kita lihat belum siap menerima kebenaran. Maka dalam keadaan seperti itu kita tidak menyampaikan kebenaran. Bukan kita berdusta, tidak. Tapi tidak menyampaikan kebenaran karena keadaan lawan bicara kita tahu dia belum siap menerima kebenaran. Kalau kita sampaikan kebenaran ketika itu, bisa jadi dia semakin menjauh dari agama Islam. Ya, ini situasi seperti ini membolehkan kita untuk tidak menyampaikan yang hak, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu melarang sahabat Mu'adz untuk memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin tentang orang yang sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhidkannya. Bahwa orang yang demikian akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika sahabat Mu'adz mengatakan, "Afala ubasyirun nas?" maka Rasulullah SAW mengatakan, "La fayattaqil." Jadi sahabat Mu'adz mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, tidak bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada seluruh manusia?" Maksudnya seluruh kaum muslimin. Rasulullah mengatakan jangan. Karena nantinya mereka akan bersandar kepada kabar gembira ini
yang akhirnya ditakutkan mereka nantinya malah akan malas melakukan perbuatan yang baik dan mereka teledor melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, ini karena maslahat lebih besar untuk tidak disampaikan maka tidak disampaikan. Adapun yang disampaikan tadi dalam pertanyaan tidak pede menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya, ini bisa dibiasakan ya. Dan ubah pola pikir kita. Ubah pola pikir kita. Ketika kita sampaikan kebenaran, bukan berarti kita lebih alim daripada yang lain. Bukan berarti kita lebih memahami agama daripada yang lain. Ubah pola pikir kita bahwa ketika kita sampaikan kebaikan kepada orang lain, yang butuh amalan itu kita, bukan orang lain. Sebenarnya orang lain juga butuh ya, butuh untuk diingatkan. Tapi kita yang sebenarnya lebih butuh daripada orang lain itu. Sehingga tidak ada perasaan di diri kita bahwa kita lebih alim, bahwa kita lebih faham tentang agama daripada orang lain ketika menyampaikan kebenaran. Tidak seperti itu. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, rubba muballaghin aw amin sami'. Betapa banyak orang yang menjadi sasaran hadis itu dia lebih faham daripada orang yang menyampaikan hadis. Bisa difahami ya? Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang menjadi sasaran hadis. Dia yang dikasih hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dia yang lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Berarti kita bisa memahami bahwa tidak setiap orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih paham daripada sasarannya. Sehingga jangan sampai kita ada rasa seperti itu yang akhirnya kita menjadi tidak pede. Tidak ya. Ketika kita sampaikan kebenaran, bisa jadi kita lebih sedikit ilmunya daripada yang lain. Tapi kita memang sangat membutuhkan amalan ini. Amalan menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada orang lain. Dan kita berharap nantinya amalan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita. Au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Ya itu bisa jadi amal jariah bagi kita. Ya, ubah pola pikir dan biasakan. Ya, sehingga nantinya kita menjadi terbiasa untuk menyampaikan kebaikan. Dan saya sering ingat ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah kata-kata yang benar. Ya, katakanlah kata-kata yang benar. Apa pahalanya? Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Dengan mengatakan kata-kata yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi ya kita menjadi semangat untuk melakukan kebaikan karena kita menyampaikan kebaikan itu. Kalau yang selama ini banyak difahami itu jangan sampai kita menyampaikan kebenaran sebelum kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu justru membalik keadaan. Jadi Allah katakan qulu qawlan sadida, katakanlah perkataan yang benar, nantinya Allah akan perbaiki amalan kalian. Berarti bisa jadi seseorang itu menjadi semangat melakukan kebaikan ketika dia sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, ini pola pikir seperti ini sangat penting bagi kita agar ya ketika kita sampaikan kebenaran kita tidak merasa kita yang paling baik ya. Saya sendiri ketika menyampaikan seperti ini ya bukan berarti ana yang paling bertakwa, ana yang paling mulia, tidak ya. Ya mungkin banyak dari para peserta kajian yang jauh lebih mulia daripada ana. Tapi ana menyampaikan seperti ini ya karena ana membutuhkan amalan ini. Ana membutuhkan pahala dari amalan ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amalan-amalan kita semuanya ya dijadikan sebagai amalan yang ikhlas, benar-benar hanya mengharapkan
pahala darinya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin lewat chat aja, Ustaz atau Japri. Ini karena Ustaz sudah ada waktunya. Iya. Mohon maaf. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Ustaz dalam hal ini. Dalam hadis yang ke-22 ya Ustaz, kalau tidak salah hari ini ya Ustaz ya. Jadi dalam kajian yang sekarang ini adalah kajian yang ke-22, dari yang 21 adalah tolong menolong dalam kebaikan. Jadi izinkan saya sampaikan beberapa resume dari yang disampaikan Ustaz. Nasihat dalam artian, makna nasihat dalam bahasa Arab ini jauh lebih luas dari bahasa Indonesia. Makna secara bahasanya adalah sesuatu yang murni dari campuran, tapi makna secara istilah atau syariat adalah keinginan memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini, secara bahasa Indonesia biasanya hanya lisan, tapi ternyata ini perbuatan dan ucapan. Lalu dalil yang pertama itu adalah surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-10, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya sesama muslim mukmin adalah saudara, sehingga memberikan tendensi untuk memberikan kebaikan dan saling menginginkan kebaikan di antara mereka. Dan persaudaraan dalam ukhuwah Islamiyah ini adalah saudara dalam iman, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Lalu yang kedua, ada dua ayat lagi yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu Al-A'raf, surat ke-7 ayat 62 dan 68. Keduanya adalah kisah dari Nabi Nuh dan Nabi Hud yang memberikan nasihat kepada umatnya. Ada 3 hadis yang disampaikan Ustaz tadi. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Ternyata dalam hal ini kebaikan itu adalah agama Islam seluruhnya adalah nasihat, dan ini adalah nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk Rasulullah, pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin. Dalam hal ini jangan maknakan bahwa kebaikan untuk Allah itu Allah membutuhkan atau diperuntukkan untuk Allah. Justru kita yang membutuhkannya, tetapi kita tujukan kepada Allah. Jadi untuknya adalah kepada. Berikut juga dengan kitab-kitab Allah, Rasulullah hingga segenap muslimin. Hadis yang kedua, hadis muttafaq alaih ini adalah memberikan nasihat kepada seorang muslim, di mana cerita tentang Jarir bin Abdullah yang menyatakan membaiat kepada Rasulullah. Lalu hadis yang terakhir tadi adalah tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai kepada saudara-saudaranya sesama muslim, seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah ya. Ini kalau misalnya dalam kedokteran, lakukan saudaramu seperti halnya kita ingin diperlakukan. Demikian yang bisa disampaikan untuk kajian kali ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Kita terima wasilahnya dari Ustaz Musyafa Anzar ini. Jazakallah khair Ustaz atas apa yang disampaikan. Semoga menjadikan manfaat untuk kami semua sebagai pengingat bagi anak pribadi. Dan semoga Allah memberikan penerangan kepada kita untuk semakin istiqomah dalam belajar, mendekati yang benar dan menjauhi yang salah. Teman-teman mengingatkan juga bahwa Ukhuwah Pediatrik ada kajian rutin, yaitu di setiap Ahad akan membahas dengan Ustadz Musyafa dari ini, yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin, dan pada saat setiap hari Rabu, insya Allah kita akan bicara tentang Arba'in An-Nawawi. Lalu untuk sahabat yang ingin bergabung dapat masuk ke dalam grup WhatsApp di bit.ly kajian UP2. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan dapat memberikan manfaat dan semoga dicatat sebagai amal ibadah, pemberat mizan, dan tambahan mungkin bisa kita pintakan kepada Allah untuk dikirimkan kepada orang tua kita yang masih ada maupun sudah tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arifin Kashmir, mewakili yang bertugas dan tim dari Ukhuwah Pediatrik, mewakili Ustadz juga, mohon izin, mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita diistiqomahkan untuk belajar dan semoga kita diwafatkan dalam Islam. Ukhuwah Pediatrik mengingatmu setiap saat, setiap detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.